Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghosia Franky Asidiki dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 211F10203. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial yang berjudul Konsep Pendidikan bagi Anak Penyandang Masalah Sosial dengan dosen pengampu yakni Ibu Suki Hartati SPD MPD. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan dan kegagalan adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial tersebut dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda-beda. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, sudah dipastikan banyaknya permasalahan sosial merupakan dampak dari sebuah perubahan dan perkembangan zaman dari berbagai aspek yang ada. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut akan tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian terhadap permasalahan sosial tidak mungkin dapat ditelaah tanpa adanya suatu pertimbangan akan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang mereka anggap baik ataupun yang mereka anggap buruk. Selanjutnya yakni pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Menurut Sutomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Menurut Vincent Parillo, dalam buku Sutomo tahun 2013 menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukti bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam masalah sosial. Menurut Leslie, ia berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Dan menurut Sujono Sukanto, beliau menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya dan masyarakat yang mungkin akan berdampak dalam membahayakan suatu kelompok sosial. Faktor pencetus masalah sosial. Ada 3 faktor utama pencetus masalah sosial, yakni 1. Perkembangan masyarakat. Masalah ini meluas dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kekagetan budaya atau cultural shock dan kesenjangan budaya atau cultural lag. 2. Muncul karena adanya suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang ada, yang dimana dapat membahayakan kehidupan suatu individu ataupun masyarakat, sehingga berdampak dalam menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga atau kelompok sosial, yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial antara satu warga yang lain dengan warga yang lain, atau antara kelompok sosial yang lain dengan kelompok sosial yang lain. 3. Timbulnya hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat dan juga unsur-unsur kebudayaan, serta terjadinya bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Nah, untuk yang nomor 3 ini kita bisa mengambil contoh masalah dari perang sampit yang terdahulu, yakni bentrokan antara orang Kalimantan dan orang Madura. Selanjutnya, ada faktor penyebab terjadinya suatu masalah sosial. Nah, dalam
faktor penyebab terjadinya suatu masalah sosial ini ada 6 faktor penyebab utama yang terjadi di dalam suatu masalah sosial masyarakat, yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, biologis, dan teknologi. Nah, untuk yang pertama, faktor ekonomi. Nah, untuk faktor ekonomi ini benar-benar berkaitan banget sama yang ke bawah seterusnya, dari faktor yang satu dengan yang lain. Nah, untuk faktor ekonomi ini dipandang sebagai kondisi kekurangan yang dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk faktor ekonomi ini sendiri juga disebut sebagai faktor utama yang dimana jika suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kehidupan hidupnya secara layak, khususnya secara materi, ya khususnya tersendiri secara materi lah. Untuk contoh permasalahannya, ya orang yang benar-benar miskin, ya ini di negara ini, orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang mampu lebih mendapat bantuan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Miris kan? Ya, jadi faktor ekonomi juga bisa disebut sebagai faktor utama dalam masalah sosial yang terjadi di negara ini ya. Yang kedua ada faktor kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Nah, biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini berkaitan banget kok. Lapangan pekerjaan, ekonomi, dan kesenjangan sosial ini sangat berkaitan banget. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan atau ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat, dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok pada masyarakat. Dan fenomena ini terjadi hampir di semua negara ya, gak cuma di Indonesia sendiri ya, termasuk di Indonesia juga sih. Untuk yang ketiga yakni faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen ataupun masyarakat yang multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya yakni kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, entah itu warna kulit, entah itu gender, terus ada pernikahan dini, penceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut ya, budaya sangat berperan penting lah, yang menjadi faktor utama masalah sosial. Hal ini dikarenakan kebudayaan yang semakin berkembang dan justru menimbulkan suatu peranan yang besar terhadap terjadinya suatu masalah sosial ya. Dan juga munculnya berbagai budaya di luar, maksudnya berbagai budaya luar yang dianggap sebagai budaya baru ternyata juga menghilangkan dan menerabas, juga membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan juga menerapkan budaya yang tidak diharapkan oleh masyarakat secara luas ya. Ya contohnya bisa aja kita ambil dari pakaian-pakaian sekarang ya, ini terutama pakaian wanita ya, pakaian hot pants dan juga pakaian yang
terlalu ketat lah gitu. Yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Nah, contoh masalah yang bersumber dari psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama tertentu yang jika diamatin secara detail ajaran tersebut tidak masuk akal. Dan juga akhir-akhir ini juga banyak berita munculnya raja-raja palsu, dan juga mungkin munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima ada faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara keadaan dengan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat ya. Untuk contoh faktor biologis ini terjadi pada saat ini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Jadi karena pandemi COVID-19 ini masyarakat dituntut untuk beradaptasi lagi secara biologis. Yang keenam ada faktor teknologi. Kemajuan teknologi ini juga dianggap sebagai hal yang luar biasa, sangat membantu ya dalam banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi teknologi ini juga ada positif, ada negatifnya ya. Positifnya menguntungkan semua pihak. Lah, negatifnya kemudahan teknologi juga bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi hidupnya yang bergantung pada hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman seperti delman, seperti delman, atau yang contoh paling dekat ya saat ini ya ini kemudahan memesan makanan atau berpergian menggunakan ojek online ya. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online, tentunya mereka akan merasa dimudahkan dengan perkembangan teknologi ini. Namun sisi negatifnya bagi orang yang berprofesi sebagai di luar menggunakan teknologi ini, seperti tukang becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir ini, mengakibatkan jualannya menjadi lebih sepi dibandingkan dengan yang lain, karena saat ini zaman lebih mudah karena adanya teknologi. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk masalah sosial. Ada 7 macam bentuk-bentuk masalah sosial yang terjadi hingga kini, yakni kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit, baik itu pandemi ataupun endemi, kenakalan remaja yang lagi marak-maraknya saat ini, dan juga ini yang paling miris, pendidikan yang tidak merata. Oke, kita lanjut ke nomor 1, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan sendiri disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini juga masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami, dan ya sudah bukan menjadi masalah negara lagi, sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Nah, masalah kemiskinan ini sendiri dalam bermasyarakat atau dalam ruang lingkup yang lebih luas kemudian
menjadi suatu masalah sosial karena kemiskinan ini mulai mewabah dan bertambah banyak. Apalagi saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial utama yang ada di Indonesia itu. Ya, masalah sosial utama yang ada di Indonesia itu sendiri. Dalam hasil survei menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah pengangguran sendiri yang ada di Indonesia hingga mencapai 2,67% dari jumlah awal, mungkin yakni sekitar 28 juta orang, atau mengalami kenaikan sekitar 9,77 juta orang. Wah, ini jumlah yang sangat banyak sekali, bukan sedikit nih. Dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT 7,07% dikarenakan efek pandemi ya. Nah, faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi saat ini ya. Karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sendiri ya. Selanjutnya ada dua fokus masalah kemiskinan saat ini, yakni yang pertama faktor internal. Nah, orang dengan kategori miskin ini tergolong orang yang tidak berusaha dalam mencari pekerjaan dan sebuah pendapatan yang layak. Juga mereka tidak berusaha untuk merubah hidupnya untuk keluar dari lingkungan kemiskinan itu sendiri. Jadi mereka udah menganggap kemiskinan itu sebagai zona nyaman dan itu yang ditakdirkan untuk mereka. Padahal kemiskinan bisa kita rubah dengan cara kita bekerja keras dalam mencari rezeki gitu. Yang kedua ada faktor eksternal. Ini terjadi karena salah satunya yakni terjadinya suatu perubahan sosial, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan yang ada di Indonesia ini ya. Terlebih lagi jika masalah kemiskinan ini sudah mendarah daging di dalam suatu kelompok atau individu ya. Jadi solusi yang harus diutamakan yakni ya memajukan pendidikan masyarakat dan juga mendoktrin kaum muda atau ya, kita sebut saja lah anak-anak, remaja dan pemuda-pemudi harapan bangsa yang akan datang akan pentingnya suatu pendidikan yang mereka enyam untuk masa depan mereka, terhadap masa depan mereka yang akan datang, dan juga pentingnya pendidikan yang tinggi sebagai pola pikir mereka, pola acuan mereka lah dalam mengatasi suatu masalah. Yang kedua ada pengangguran. Nah, untuk pengangguran ini biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau pencari pekerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Untuk pengangguran saat ini ya hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian ya. Masalah ini juga berkaitan sekali dengan faktor ekonomi. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya akan produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat dan juga menyebabkan masalah kemiskinan yang secara global bertambah.
untuk masalah pengangguran yang berkepanjangan ini juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan juga keluarganya. Nah, ini juga berkaitan dengan yang selanjutnya, yakni faktor psikologis. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik dan juga keamanan dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terjadi saat ini. Padahal jika dipikir secara logika, untuk mengatasi masalah lapangan kerja kita juga bisa melakukan dengan cara berjualan. Oke, lanjut ke yang nomor 3, kriminalitas. Nah, untuk kriminalitas ini berasal dari bahasa Inggris, yakni crime, yang artinya kejahatan ya. Dalam permasalahan ekonomi ini bukan tidak mungkin kriminalitas menjadi pemicu utamanya. Ya, hal ini juga dikarenakan adanya berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke dalam ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma, entah itu norma sosial, norma hukum, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi, politik, ya, maupun secara psikologis juga. Dan sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, kriminalitas, ya, juga berkembang karena berkembangnya teknologi dan juga meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Jadi memungkinkan sekali semakin maju negara tersebut, semakin tinggi teknologi negara tersebut. Lah, semakin tinggi teknologi negara tersebut, semakin banyak kriminalitas yang terjadi dalam cybercrime. Untuk permasalahan kriminalitas di Indonesia juga masih sering terjadi. Yang contohnya ya ini, dikarenakan masalah pengangguran, pasti ujung-ujungnya dikarenakan mereka tidak mau berusaha, ujung-ujungnya mereka akan melakukan kriminal yang terjadi seperti mencuri, menjamret demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dikarenakan kurangnya suatu lapangan pekerjaan. Nah, mungkin terjadinya suatu pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial yang ada, dan juga lain sebagainya. Seperti yang pingin instan, ya mereka bisa membegal. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanannya. Akan tetapi, ya begitu, semakin tinggi keamanannya, ya kejahatannya juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin tinggi dan semakin berat. Bahkan untuk kejahatan sendiri dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat, gitu loh. Terlebih lagi pada masa-masa modern saat ini ya, dengan adanya tingkah laku kriminalitas dan dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas, yang karena dianggap sebagai bentuk kriminalitas sebab hal ini sudah dirasa membudaya dalam masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak lah.
misalnya praktik korupsi, uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian suatu masalah, tanda bakti atau gratifikasi dan lain sebagainya yang mungkin udah banyak yang kalian tahu dan saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu. Dan akhir-akhir ini juga ada tindak kriminal yang diistilahkan dengan istilah cybercrime. Nah, ini nih yang menarik. Jadi cybercrime ini adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan juga telekomunikasi. Nah, karakteristik kejahatan cybercrime ini ya berbeda dengan kejahatan yang ada di dunia nyata atau biasa orang sebut dengan real life, baik dari ruang lingkup, pelaku, sifat, dan modus ya. Contohnya yakni bisa kita ambil pencurian data pribadi yang marak sekali di internet dan juga kasus-kasus bullying yang terjadi diderita oleh satu orang karena orang itu berbuat salah sedikit saja. Yang keempat, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yakni merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Umumnya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin, bapak-bapak pejabat dan rakyat biasa lah ya, dan rakyat biasa ya seperti kita ini dan lain sebagainya. Nah, faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini lagi kurangnya lapangan pekerjaan. Udah aku bilang dari faktor ekonomi itu pasti merambat sampai banyak masalah gitu juga. Nah, kesenjangan sosial ini sering juga menjadi permasalahan sosial sebab sering terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi sebuah konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahannya adalah kesenjangan sosial itu sendiri yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial antar suatu kelompok dengan kelompok yang lain, antar kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain, antar individu dengan individu yang lain, ataupun banyak yang lain lah. Nah, masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi yang dalam tanda kutip secara umum ya, yang seperti tadi pejabat kaya antara pejabat dengan rakyat biasa. Yang kelima ada penyakit, entah itu pandemi atau endemi. Nah, penyakit ini juga bisa berperan dalam menimbulkan suatu permasalahan sosial. Faktor ini juga sangat relevan dengan yang terjadi saat ini, yakni dengan munculnya pandemi COVID-19 yang membuat berbagai macam masalah sosial yang baru dan berdampak pada masalah ekonomi dan meningkatnya kriminalitas yang terjadi serta banyak lagi ya. Contohnya nggak sampai di situ saja. Permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit ini baik berupa pandemi ataupun endemi ini menjadikan berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong dan juga terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah ditutup karena pandemi ini ya, dikarenakan aturan pembatasan yang baru, misalnya kita menjaga jarak 1 meter, terus warung-warung kecil juga kekurangan pelanggan dan juga masih banyak hal lagi ya, misal kita disuruh tes rapid lah padahal kita tidak punya uang ya, nggak ada uang, mahal rapid. Hal ini juga terjadi karena adanya wabah penyakit yang menular. Untuk permasalahan sosial ini yang sangat relevan di tahun ini terjadinya COVID
sudah saya telepon. Dan terjadinya pandemi COVID-19 ini menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat luas, mulai dari masalah ekonomi, jumlah pengangguran yang bertambah karena pemutusan hak kerja atau biasa kita sebut sebagai PHK ya, yang dilakukan secara serentak pada awal-awal pandemi itu. Awal-awal pandemi sekitar bulan Mei. Terus bertambahnya masalah pendidikan dikarenakan sistem pembelajaran yang kurang optimal ya menurutku. Secara daring kurang optimal. Jadi siswa tidak bisa menangkap apa yang dikatakan guru. Masalah sosial lah dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keenam ini banyak sekali terjadi saat ini. Ini kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini juga termasuk dalam masalah sosial ya, karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan terjadinya suatu pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Nah, untuk biasanya kasus kenakalan remaja ini diantara lain ya hal-hal kecil, ya bukan hal-hal kecil sih, seperti kabur dari rumah, membolos, merokok, minum minuman keras, balap liar, tawuran antar kelompok maupun geng motor dan lain sebagainya. Nah, untuk pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas ya, karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu ya untuk kasus hubungan seksual di luar nikah di kalangan remaja, aborsi dan lain sebagainya juga dianggap sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Nah, untuk kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi yang kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak atau tindakan dan lain sebagainya. Jadi ego mereka lebih besar dan adrenalin mereka lebih terpacu untuk melakukan hal-hal yang ekstrim seperti yang disebutkan tadi. Nah, kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Untuk kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini bisa dianggap sebagai kegagalan di dalam pemenuhan tugas perkembangan oleh remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain di usianya selama masa perkembangan emosinya yang belum tergolong begitu stabil untuk dirinya sendiri ya. Nah, lanjut ke nomor yang ketujuh atau yang terakhir, yang paling krusial untuk saat ini ya, pendidikan yang tidak merata. Nah, ini paling krusial saat ini karena terjadinya pendidikan yang tidak merata juga memicu terjadinya permasalahan sosial, karena bisa menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa ini. Kurang meratanya pendidikan bisa juga memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini masyarakat Indonesia masih bisa dibilang terbelenggu akan kebodohan. Ini menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM, sumber daya manusia yang tergolong rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga menjadi penyebab mengapa kualitas SDM Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal ini sendiri terjadi karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan juga kesulitan dalam mendapatkan akses suatu pendidikan yang layak bagi mereka. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi jika
maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dari kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang mendukung. Jadi jika sebuah negara itu ingin maju, maka negara tersebut juga harus memiliki kualitas SDM yang tergolong tinggi untuk mereka lebih berkembang, lebih maju. Entah itu dalam segi teknologi, entah itu dalam segi tatanan pemerintahan, entah itu dalam yang lebih krusial lagi saat ini ya mungkin dalam pengolahan lahan, dalam pengolahan sampah, terutama sampah plastik, entah itu mau dikemanakan dalam di Indonesia sendiri dalam segi kebersihan ya paling utama lah kalau bisa ini mungkin di Indonesia kalau bisa mengurangi adanya banjir yang ada di Jakarta saat musim hujan lebat. Nah, itu. Jadi sekian resume dari saya tentang tentang masalah sosial yang ada di masyarakat, tentang pendidikan anak, masalah sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.